Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya di dalam program renungan singkat kita. Hari ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Anugerah Terindah. Anugerah terbesar. Berbicara tentang anugerah, berbicara tentang hadiah mungkin ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak asing buat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita semua pasti paham, kita semua pasti tahu berbicara tentang anugerah itu adalah berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bisa lihat firman Tuhan yang sungguh indah datang dalam hidup kita. Dikatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghadiahkan kita sesuatu yang berharga, Tuhan menganugerahkan kita sesuatu yang besar. Itu bukan ketika kita berprestasi, bukan kita baik, bukan kita hebat, bukan kita seorang pelayan Tuhan, bukan kita pemain musik yang hebat, bukan kita pembawa firman yang hebat, bukan kita pemimpin pujian yang hebat, bukan kita orang yang paling banyak berkorban untuk gereja, bukan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah sesuatu yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Kepercayaan yang lain ketika mereka mencari perkenanan Tuhan, ketika mereka ingin dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka ingin Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, mereka harus melakukan banyak hal. Mereka harus melakukan ritual-ritual, mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka harus berkorban. Semakin banyak yang mereka korbankan, Tuhan semakin mengasihi mereka. Ketika mereka melalaikan tanggung jawab mereka di dalam ritual-ritual ibadah mereka, Tuhan mulai tidak mengasihi mereka. Mereka tidak akan melihat perkenanan Tuhan. Tapi iman Kristen berbeda. Iman Kristen mengatakan bahwa ketika kita tidak memberikan persembahan, ketika kita tidak berkorban, ketika kita tidak beribadah, ketika kita masih berdosa, ketika kita mungkin masih mencuri, kita masih berbunuh, kita masih berzina, kita masih melakukan apapun itu, Tuhan mati bagi kita. Tuhan menebus kehidupan kita, Tuhan menyelamatkan hidup kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bahkan firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang lain mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Perbuatan baik kita itu seperti kotoran. Perbuatan-perbuatan baik kita itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyogok Tuhan, kita tidak bisa mengintervensi Tuhan dengan perbuatan baik kita. Karena Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam hidup kita. Dasar iman kita, dasar kepercayaan kita itu adalah karena kasih Tuhan bagi kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga aplikasi dari perbuatan kita, aplikasi dari iman kita kepada Tuhan itu adalah satu. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah, kita berkorban, kita memberi persembahan, itu bukan supaya Tuhan berkenan bagi kita, bukan. Tapi karena bukti kita mengasihi Tuhan. Sehingga ketika kita berkorban, contohnya ketika kita berkorban untuk Tuhan, banyak orang berkorban, memberikan persembahan, itu motivasinya diberkati 30 kali lipat, diberkati 60 kali lipat, diberkati 100 kali lipat. Nah, itu motivasi yang salah sebenarnya. Kita berkorban, motivasinya bukan untuk kita menerima sesuatu daripada Tuhan. Saya ulangi lagi, motivasi kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, motivasi kita berkorban, motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita beribadah kepada Tuhan
itu bukan supaya Tuhan memberkati kita, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, bukan. Perbuatan baik kita untuk Tuhan bukan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Perbuatan baik kita, kesetiaan kita, ibadah kita kepada Tuhan, itu satu alasannya, karena kita mengasihi Tuhan. Yang harus kita lakukan ketika kita mengaplikasikan apa yang Tuhan mau itu hanya karena kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena dasarnya itu ya Tuhan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita tidak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah memberikan banyak, saya sudah memberikan ini, saya sudah memberikan itu. Kenapa kok seperti ini yang saya dapat? Itu sesuatu yang tidak boleh. Karena apa? Karena satu, anugerah terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, hadiah terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang dicari-cari oleh orang di luar sana. Orang-orang jungkir balik, mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan sesuatu yang berharga ini, mereka tidak dapat. Mereka sudah bayar mahal, mereka mengorbankan harta mereka, mereka mengorbankan hidup mereka, mereka mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan sesuatu ini. Tapi kita orang percaya, kita tidak perlu mengorbankan banyak hal, karena itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Ketika kita masih berdosa, kita belum layak, kita sudah dikasih. Dan yang harus kita lakukan adalah, mari kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita cinta Tuhan. Jadi ketika saudara memberikan korban persembahan, contohnya saudara berikan 1 juta, Tuhan senang. Kalian kasih 2.000, Tuhan senang. Kalian tidak kasih juga Tuhan senang. Tapi ukuran saudara mengasihi Tuhan itu segitu. Ukuran saudara mengasihi Tuhan ya 2.000 itu saudara mengasihi Tuhan. Dan seperti itukah kasih kita kepada Tuhan? Yang harus kita berikan, firman Tuhan katakan, tubuh kita ini telah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan kita harus berikan hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus berikan hidup kita ini seutuhnya untuk Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Seluruh isi kita ditebus bukan oleh seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan mengatakan kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Kita diselamatkan, anugerah yang diberikan kepada kita secara gratis. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal, tidak bisa dibayar dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita memberi sebanyak apapun, itu tidak bisa hitung-hitungan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita hargai anugerah terbesar ini. Kita hargai hadiah terbesar ini yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita hargai, kita hormati apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, bukan dengan apa yang kita miliki secara duniawi, tapi bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Dan kasih kita kepada Tuhan itu harus diaplikasikan dengan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa itu berdampak di dalam hidup kita, berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, berdampak untuk pelayanan kita, berdampak untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita mau menghargai anugerah terbesar ini. Kita mau menghargai pengorbanan Tuhan dengan kita semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.